Gue inget jelas itu air yang kita ambil di masjid, karena kan kita nggak beli air mentah dah, yang penting udut gitu kan. Talal. Tapi nggak pernah sakit perut kita ya. Begitu 15 ya udah lewat ya, baru kita astagfirullahaladzim. Kita kuatkan hati ya, begitu sampai ke jalan tanah yang tadinya jalannya separuh mati, di jalan tanah itu rada ngebut kita. Buru-buru jalan, tapi nggak lari bro, cuman jalan cepet aja. Itu gue kesurupan tuh cukup parah di situ, sampai gue ngelihat raga gue sendiri lah bisa dikatakan. Karena yang naik di atap itu pasti tahu tuh terowongan Paledang. Kita nggak boleh ngangkat pala sedikit, pasti kena itu. Makanya harus sama rata sama gerbong, sama atap gerbong itu. Naik sedikit aja kena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini seperti biasa, gua kembali menghadirkan narasumber nih. Tapi pada malam ini spesial sih buat gua. Karena narasumber gua ini bisa dibilang senior dalam pendakian dan ya bisa jadi panutan gue juga dalam dunia pendakian. Langsung aja kita sapa Kang Arya. Gimana kabarnya Kang Arya? Alhamdulillah, biasa nih, sinus kumat. Kesibukan apa nih Kang Arya? Sekarang ya di rumah aja sih, paling nulis, ngedit video-video lama sambil nunggu inilah. Apa namanya, salah satu kisah gue tuh mau diangkat ke layar lebar. Sambil nunggu kontrak itu aja sih, mudah-mudahan lancar. Boleh di-spill nggak tuh kira-kira kapan tuh layar lebar? Jadi proses pembuatan film itu kan lama ya, bisa setahunan. Kalau misalnya tahun ini mulai syuting, mulai dari kontrak selesai, terus proses pembuatan film sampai selesai, sampai tayang sekitar 2 tahunan paling. Soalnya memang nggak sebentar ya. Tapi kalau viral, kan cerita ini emang pernah viral ya. Biasanya antrian di 21-nya cepet gitu. Jadi mudah-mudahan nggak nyampe 2 tahun udah tayang lah. Kalau proses kontraknya lancar nih ya, segala macamnya, doain aja deh. Siap, pasti didoain. Teman-teman jangan lupa didoain biar cepet tayang tuh. Tapi kalau untuk mendaki masih kan? Alhamdulillah masih. Ini kan rencana juga kan harusnya gue naik ini ke Pagar Alam, ke Dempo. Tapi temen gue Juragan Kambing sibuk nih kayaknya. Luar biasa Kang Arya, sampai sekarang masih aktif ya di dunia pendakian. Oke, teman-teman, sebelum Kang Arya melanjutkan ceritanya nih, buat teman-teman yang lagi melihat video ini dan lagi menonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan gue mau ucapin buat kalian yang udah subscribe, semoga kalian dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan segala urusannya. Oke, pantengin terus Indra Stories karena kita akan masuk dalam ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu? Nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, kayak ngebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke. Assalamualaikum teman-teman Indra Stories ya. Iya. Udah lama nih nggak kesini lagi. Iya nih, baru sempat kesini lagi. Ya malam ini sebenarnya gue agak kurang sehat, tapi ya mudah-mudahan gue masih bisa mengingat alur ceritanya dengan baik lah ya. Walaupun kayaknya kalau 100% nggak mungkin. Iya. Karena memang kebetulan pelaku-pelakunya masih ada, jadi kita sempat ngobrol-ngobrol dan adalah ingatan-ingatan dari mereka yang akhirnya bisa membuat cerita ini sedikit panjang. Kalau dari ingatan gue ya paling 15 menit 20 menit bro. Itulah kenapa gue cerita bisa tersusun rapi, karena pelaku-pelakunya tuh masih ada. Jadi kadang-kadang kita ngobrol, tapi karena mereka malu untuk tayang, akhirnya gue wakilin aja. Gitu. Pada kesempatan kali ini gue coba cerita di ini ya. Mungkin bukan pendakian ini bro, tapi kegiatan iseng ya. Kita main ke daerah situ gunung di sekitaran tahun 94. Nah, jadi pada waktu itu seperti biasa lah, kan rumah gue ini tempat nongkrongan. Selain di rumah gue tuh ada lagi Depok Lama, namanya Rumah Anang ya.
Ya di rumah Anang ini base camp kedua lah. Jadi untuk hari bulan gue lupa, tapi kalau tahunnya sama waktu-waktu jam-jamnya gitu sedikit inget lah ya. Hanya tanggal dan bulannya aja gue lupa. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah Jumat ya, itu gue main ke tempat Anang. Niatnya itu ngajak dia untuk inilah jalan lah ya, kalau nggak ke Pasir Rengit, ke Curug Seribu, apa ke Curug Umpet, pokoknya intinya jalan gitu ya. Tapi ternyata dia sakit. Karena dia sakit akhirnya kita nggak begadang di rumah dia tuh. Gue akhirnya begadang di rumah temen gue satu lagi, si Geboy. Nah Geboy ini cocotnya terkenal pedes. Pokoknya cocotnya Geboy itu luar biasa deh. Ya udah gue nongkrong di situ. Karena Anang itu nggak bisa ya, pikiran gue udahlah, istilahnya nongkrong aja. Nggak taunya makin malam si Geboy nyeletuk dah, biasa celetukan dia terkenal dah. Nyeletuk, jalan ya gitu kan. Mana? Situ gunung nggak tadi gitu. Intinya tuh malam gimananya kurang begitu ingat. Akhirnya malam itu kita setuju tuh. Ya udah besok kita ke situ gunung. Nah, hitung-hitungan ongkos dah tuh ya. Nah, udah lo duit berapa? Nah, kalau nggak salah tuh cukuplah duit kita. Cuman ada satu orang nih temen gue mau ngikut, namanya Jurai. Nah, Jurai ini kagak gablak duit gitu. Tapi dia pengen ngikut. Ya udah gue bilang sama dia, sama si Geboy kira-kira ya. Udah, Ray, gimana besok aja lah. Soalnya kan kita rencananya mau naik kereta sore gitu. Sedangkan ini malam, berarti kan nunggunya masih interval waktunya tuh kan masih lama ya. Iya. Udah malam itu gue begadang tempat Geboy sampai pagi, terus tidur. Kira-kira jam 1 gue pulang ke rumah gue, terus ngambil pakaian, minta duit sama bokap gue, balik lagi ke rumah Geboy. Kira-kira jam 2:30 lah gue sampai rumah Geboy itu. Nah di situ gue ngobrol-ngobrol sama nyokapnya sambil makan, ngeteh gitu kan. Ditanya, "Toh mau naik gunung ya?" Gue bilang, "Iya bu, kita mau ke ini, nggak naik gunung sih, jatuhnya camping paling gitu kan." Sama Mawan ikut gitu. Iya, sama Mawan. Oh ya udah gitu. Karena memang teman-teman gue tuh di Depok orang tuanya kalau naik gunung taunya gue yang tanggung jawab. Jadinya pasti gue ditanyain gitu kan. Gue lupa dah tuh ngapain aja ngobrol. Intinya si Jurai datang tuh. Pas ditanya ternyata dia punya duit cuma 1.000 perak kalau nggak salah. Nah, itu udah gede tuh 1.000 perak. 2 bungkus rokok coy. Kalau sekarang berarti hitungannya gocap kali ya gitu. Soalnya kan dulu super masih 450 kan setengah. Itu awalnya gue sama si Geboy cat bawa duit 1.000 gitu kan. Gue aja cuma bawa ceban gitu. Si Geboy juga bawa ceban kalau nggak salah. Pikir-pikir ya udahlah. Nanti gimana ntar lah, daripada nih teman kita udah melas kayak diajak nggak enak gitu kan. Ya singkat kata jalan lah kita tuh dari rumah Geboy ke stasiun Depok Lama. Di stasiun Depok Lama kita kalau nggak salah tuh nggak tiketan lah. Karena kan nanti kita nyambung kereta di Bogornya juga nggak perlu keluar stasiun kan. Adalah mungkin sejam nunggu kereta sambil ngobrol-ngobrol. Begitu kereta datang karena emang udah sore, kita nggak masuk ke dalam bro. Kita naiknya di atap. Kadang-kadang gue nggak habis pikir ya. Dulu kok naik di atap kereta tuh bisa ketawa-tawa, ya bercanda-bercanda, lari-larian atap kereta bro. Kalau sekarang mah gue kalau inget meriang. Gitu. Dulu dengan apa ya? Dengan entengnya kita lari-lari di atas gerbong. Gue kalau inget kelakuan gue dulu tuh suka meriang. Nah itu dulu kita begitu. Biasanya nanti kita di atap itu sampai ke kalau nggak Bojonggede, Cilebut, ya karena kan kereta udah mulai kosong tuh, baru kita masuk ke dalam gerbong. Dah sampai Bogor turun karena memang kita nggak harus keluar, kita nunggu kereta Sukabumi tuh, itu udah sekitar ya jam 5-an kali ya. Keretanya udah ada tuh, udah parkir di dalam apa sih? Ada tuh tempatnya di Bogor tuh. Nanti sekitar jam 5:30 baru dia masuk parkir di peron. Nah kita buru-buru masuk dah tuh berebutan ya. Kalau kereta bumi kalau kereta Sukabumi yang sekarang mah enak ya? Enak sekarang. Duduknya satu-satu ya nggak? Nah dulu kereta Sukabumi tuh kita saingannya sama bebek, sama ayam, sama entok. Gua rasa kebo kalau bisa naik tuh kebo. Kereta, ya udah bener-bener kayak ikan peda. Wah kacau lah. Tapi ya seru ya.
Karena kadang-kadang kondisi kredit kayak gitu kita bisa dapat kenalan tuh, kalau desek-desekan ya nggak, sama neng-neng gelis. Gue sama Geboy sering banget tuh dapat gebetan, bukan pacar, gebetan di kereta gara-gara desek-desekan. Ya singkat kata kereta jalan lah ya. Itu karena kita nggak beli tiket, akhirnya kita naik lagi di atas. Balik lagi tuh. Biasa naik di atap. Nah di Bogor ini ada satu rute, atau bukan rute ya, ada satu lokasi yang sangat berbahaya. Itu kalau nggak salah terowongan Paledang atau gimana ya. Karena itu udah terowongan terus ada peralon besinya juga. Gue rasa yang seliting gue tau lah. Terowongan Paledang sama besinya itu tuh talangnya. Itu sering banget makan korban bro. Ya tapi karena memang kita udah biasa dan memang belum waktunya ya, ajal menjemput. Alhamdulillah sampai detik ini gue masih ada. Mungkin kalau waktu itu takdir gue beda, udah pecah kali pala gue kena talangnya. Karena memang nggak sedikit korban di sini. Singkat kata sampailah kita ke Cisaat lah ya. Setelah kita bolak-balik tuh, turun naik ke atap, ke gerbong, setiap ada kondektur kita naik ke atap, ntar kondektur udah lewat kita turun ke bawah. Kucing-kucingan tapi kucing-kucingan berbau maut gitu ya. Pokoknya gue kalau inget sekarang tuh buset dah, beneran kagak bisa diri gue kalau inget kelakuan muda dulu, kok bisa gitu ya. Gue sekarang ngeri banget yang kayak gitu. Beda udah nyalinya. Kalau dulu mah emang kagak kenal mati ya, bodo amat. Nggak ada batasnya. Di Cisaat itu sekitar jam 8, setengah 9 kali ya. Begitu turun, wah rame tuh inian, apa namanya, supir angkot, calo, dan lain-lain lah, ojek. Cuman ya biasa kita keluarin jurus belut putihnya nggak, ciat, lolos nggak kena. Terus jalan kaki kita ke Masjid Raya Cisaat. Di Masjid Raya ini karena modal cekak, kita hitung-hitungan tuh cukup logistik apa aja gitu kan. Karena di total kalau nggak salah kan uang kita jadi 21.000 lah. Kita beli rokok ada tuh, jarum coklat, jarum super. Karena dulu rokoknya sama semua, tongkrongan tuh. Kalau nggak jarum kalau nggak jarum super, jarum coklat. Kalau nggak sigarilos. Sigarilos tuh biasanya malam minggu kalau kumpul rame-rame. Soalnya kan jarum super 450, sigarilos tuh waktu itu udah 950, hampir 1000. Jadi kita kalau beli sigarilos tuh buat apa ya, buat keren-kerenan lah gitu. Khusus malam minggu. Nah itu kalau nggak salah beli sigarilos juga. Duit masih cukup lah. Setelah itu rokok kita beli mie instan. Nah baru nih kalau malam angkot dari Cisaat sampai ke Situ Gunung itu kan mahal bro. Dia kalau nggak 1.500, 2.000. Wah gila, dulu mahal itu. Iya, kita aja duit cuma 20.000 udah potong rokok, potong mie instan, potong kopi gitu kan, potong apa namanya, minyak tanah gitu kan. Jadi wah duit tinggal segini, udah jalan kaki aja deh gitu. Akhirnya kita putusin jalan kaki tuh bro. Gila, jalan kaki coy dari Cisaat sampai ke Situ Gunung. Asik ya. Kalau dipikir-pikir ya, bela-belain rokok. Jalan kaki sampai puluhan kilo. Berarti mendingan jalan kaki daripada nggak ngerokok ya? Iya, mendingan jalan kaki tapi sambil ngerokok kita kan. Daripada naik bus tapi kita manyun. Itu jalan nggak tahu lah. Kita start dari Cisaat itu mungkin kurang lebih jam 9. Itu kalau nggak salah masuk ke Situ Gunung itu sekitar jam 12 malam lebih. Nah, dalam proses perjalanan ini ada ya sesuatu yang gue inget lah ya, karena di sini gue ribut teman-teman gue gitu, gara-gara nanti setelah kita udah jalan nih ya, jalan tau lah berapa jam, ketemu yang bangunan bekas Belanda tuh sebelah kiri, terus ketemu kali-kalian kecil sebelah kanan ya nggak, masuklah kita ke belokan yang ke arah ke Kadu Dampit tuh kalau nggak salah, sementara kanannya ke arah Curug Cilumpang. Nah ketika sampai sini gue inget jelas itu air yang kita ambil di masjid, karena kan kita nggak beli air mentah dah, yang penting udut gitu kan. halal tapi nggak pernah sakit perut kita ya. Itu air yang kita isi di masjid sampai situ udah habis, rasanya tuh udah aus banget. Kok dilalah tiba-tiba itu keluar air bro dari aspal tuh, dari pinggiran aspal. Air mancur kencang banget. Awalnya kaget semua kita, waduh
apa nih gitu. Tapi karena kita haus, bodo amat dah, kita samperin aja. Begitu kita deket, kita lihat nggak taunya pipa sambungan air warga tuh pecah. Wah, yang tadinya deg-degan jadi senang dong. Wah, airnya seger banget kan. Udah tuh kita puas-puasin minum, terus kita isi lagi. Nah, di saat lagi ngisi ini kan kita sambil istirahat tuh, gua sempet denger suara gini kan, ketupak gitu lah, kayak suara kaki kuda gitu kan. Cuman bukan satu gitu, suara ketupaknya tuh gue dengerin aja. Sementara si G-Boy sama si Jurai lagi ngobrol, lagi ketawa ketiwi dah. Gua karena emang kan gue sedikit beda ya, lu boleh tanya lah temen-temen gue sedikit beda karena dulu tuh gue STMJ lah, sholat terus, ya jikir jalan, maksiat juga oke, gitu kan. Lengkap dah, lagi muda gue dulu tuh. Jadi memang tajam kan gue. Si G-Boy sama si ini lagi ngobrol, tiba-tiba ini seingetan gue ya, yang setelah gue ngobrol gitu. Tiba-tiba si G-Boy sama si Jure itu cuman kayak mangap-mangap doang. Jadi mereka lagi asik ngobrol, tapi gue nggak denger suara obrolan mereka gitu, cuman mangap-mangap aja. Terus kan emang ada lampu tuh, ada lampu, gue inget lampu kecil pas di pertigaan yang kecil Lumpang. Ini kan ke Gadu Dampit nih, terus ke arah Situ Gunung. Gue inget dulu di situ ada lampu mungkin 5 watt kali ya, yang warna kuning itu. Zamannya bohlam, zaman dulu kan. Belum ada lampu-lampu LED kayak sekarang. Nah, di sekitaran gue tuh kelihatan kayak ada kabut-kabut tipis gitu kan. Gue kata, si G-Boy ngomong kagak ada suaranya, masih Jurai. Udah gitu ada kabut-kabut tipis. Tetapi 2 orang rekan gue ini biasa aja. Jadi gue tegang sendirian nih. Gue panggil, Boy, Rai. Mereka cuek. Nggak begitu merhatiin gue gitu lah. Nggak lama, ketupak gitu kan. Tinggal satu bro suaranya. Ketupak gitu kan. Gue kata dari tadi ada suara kuda bolak-balik, tapi kok nggak kelihatan gitu kan. Gue celingak-celinguk. Nah, lagi gue celingak-celinguk kayak gitu, baru tuh si G-Boy sama Jure kedengeran lagi suaranya. Mereka lagi ketawa-tawa tuh. Wah, nggak tahu yang diketawain apaan lah. Mungkin ini kali ya, goblok naik gunung cekak begini gitu kan, camping gitu kan. Baru gue denger, nggak lama, ya udah Boy jalan yuk, gue bilang kayak gitu kan. Ray jalan, lu kenapa tadi bengong aja gitu? Bengong. Sebenarnya di sini gue agak ngedeg gitu. Padahal kan gue manggil mereka, tapi mereka kan nggak gitu ya. Kirain gue bengong, cuman karena gue nggak mau ribet, ya udahlah, kita jalan aja kok. Udah jalan lah, gue nggak mau pikirin tuh omongan gitu, jalan. Jalan kan kita ke arah kiri nih, ya. Nanti belok ke kanan ketemu lapangan bola. Terus di situ ada Koramil, ada Polsek. Polsek apa Pospol gue nggak tahu lah ya. Nah sebelum sampai situ di belakang gue kedengeran lagi bro. Ketepak terus ada bunyi, kayak suara kuda gitu kan. Gue berhenti tuh. Si G-Boy sama Jure jalan, gue berhenti. Gue denger lagi ketupak, kayaknya sekarang posisinya deket banget sama gue. Itu gue diem, gue coba nengok, gue paksa nengok, alhamdulillah bro, kagak ada apa-apaan kan. Cuman gue udah merinding. Nggak lama G-Boy sama Jure, lu lama banget sih buruan gitu kan. Tar dulu, gue bilang kayak gitu. Gue pastiin emang gue tengok nggak ada, gue jalan. Nah si G-Boy berhenti nih. Ada apaan kata si G-Boy gitu sama si Jure? Kagak, gue kayak apa namanya? Kayak ada sesuatu. Lu mau kebiasaan katanya gitu kan. Soalnya mereka udah tahu gue gitu. Nah kalau Jure ini agak sama lah sama gue. Kata si Jure, lu ngeliat apaan gitu ya? Kata si Jure gitu. Ini kira-kira bahasanya kayak gitu ya. Ada yang gue lihat. Selama si G-Boy sama Jure jalan, gue pengen kencingan. Udah lu jalan dulu, gue bilang gue kencing dulu. Kencing. Nah, suara kudanya nggak ada, suara renggingan kudanya nggak ada. Cuman di belakang gue kayak ada sesuatu gitu bro. Gue nggak mau nengok tadinya tuh. Cuman hati gue kok penasaran gitu ya. Ini gue madep ke sono, tapi kok di belakang kelihatan jelas. Ini kan nggak logis ya. Jadi ini ya mungkin hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang pernah ngalamin lah ya. Mata kita mandang ke depan, tetapi sesuatu yang di belakang kita kayak mata kasar ini ngelihat objek yang ada di depan kita. Jadi waktu itu berarti yang ngelihat bukan mata kasar, tapi udah mata kita dari sisi yang lain. Karena itulah, wah, kok ada kuda putih. Terus juga kayak ada orang, bukan orang kita ya, kayaknya orang Belanda.
Dan yang paling masuk akal ketika itu adalah kalau misalnya ini orang luar negeri, ciri-cirinya bule lah bisa dikatakan. Paling nggak jauh-jauh ini orang Belanda. Karena siapa lagi sih yang punya aset banyak di tempat kita pada zaman dulu kalau bukan orang Belanda kan? Pikiran gue, wah ini bener Belanda nih gitu. Akhirnya gue paksain bro untuk nengok. Alhamdulillah nengok mah kagak ada apa-apaan. Cuman di sini tetap kelihatan gitu. Jadi pada waktu itu kalau gue merem kelihatan, tapi kalau gue melek ya kelihatannya cuma kebun pisang, pohon bambu gitu kan, daun-daunan. Tapi kalau gue merem itu sosok laki-laki tinggi ya mungkin 190 cm ada kali tingginya, hampir 2 meter. Tinggi gede. Dia pakai baju putih-putih, pakai topi. Ya model kayak inilah tuan tanah. Dia pakai kuda putih. Itu lagi jalan menuju ke arah Cilumpang. Itu gue perhatian. Jadi kalau gue melek hilang, gue merem ada lagi. Gue inget, gue kaget separuh mati pas dia lagi jalan tuh, pas ditegur sama Geboy. Lu ngapain nggak? Gue bilang anjing lu boy, lu kagak lihat, gue bilang kayak gitu. Gue lupa kalau itu yang ngelihat bukan mata kasar. Boy, lu kagak lihat ada orang bawa kuda, gue bilang gitu. Apaan kata si Geboy? Ah lu mabok lu gitu. Gue lupa pada waktu itu ya bahwa yang ngelihat itu udah bukan dari dimensi kita. Sempet gue ribut sama Geboy, anjir kapan gue nokip, gue bilang kayak gitu, kapan gue begini begitu. Pokoknya jangan dicontoh ya. Akhirnya ribut-ribut, udah biarin. Si Geboy ini kan orangnya emang tengil gitu kan ya. Alah biasa lu mah katanya. Habis debat-debat sama Geboy ngotot nggak ngeliat apa-apa. Kalau si Jurai ragu-ragu, dia antara iya dan tidak gitu. Tapi nanti dia akan bilang bahwa dia emang dengar suara kuda, cuman dia nggak mau cerita di situ. Gitu. Nah, kita jalan, adalah sekitar setengah jam atau 1 jam lah dari situ sampailah kita ke gerbang Situ Gunung. Nah dulu kalau udah malam, ya yang generasi gue juga yang tahu nih, itu biasanya nggak ada yang jaga bro. Itulah salah satu kenapa kita selalu malam ke sana supaya gratis gitu. Kan lumayan tiket gope. Kali 3 cenggo. Wah, duit cekak rugi kita gitu kan. Buru-buru tuh kita masuk. Dulu di sebelah kanan tuh ada warung 1 2 3 4. Mungkin yang tahun 95 94 tau lah ya. Di sebelah kanan tuh ada warung 2 sama WC umum. Di sebelah ujungnya lagi. Itu alhamdulillah tuh tutup semua warung. Udah kita cari salah satu warung yang paling enak lah ya, yang nggak kena angin. Kita istirahat di situ, langsung bukalah logistik kita. Dulu kita masak pakai kompor, jadi kita belah kaleng nih. Kita tuangin minyak tanah. Nah di dalam minyak tanah yang ada kalengnya, ya di dalam kaleng yang ada minyak tanahnya itu kita kasih ranting-ranting pohon. Terus kita sundut. Itu namanya kompor celup rendem. Kompor celup rendem. Kadang inovasi kita kasih lilin. Minyak tanah kita campur lilin tuh. Nah, itu juga bagus. Ya itu inovasi-inovasi kita karena kita bokeh gitu kan. Bukan karena cerdas. Iya, karena bokeh jadi cerdas gitu kan. Lah masa gara-gara nggak punya kompor. Lah zaman dulu kompor mahal, Bro. Ya parafin aja 1.500 kotak tuh rasanya mahal gitu kan. Sayang kita beli parafin gitu kan. Rugi. Tuh ngopi lah kita, bikin kopi. Selesai bikin kopi, sambil ngopi kita bikin mie instan. Barulah ngobrol gua tuh sama si Jurai, karena Geboy blas, gua kagak lihat bodo amat ya, taruh kata Geboy kayak gitu. Nah gua sama Juri agak intens nih. Lu serius Ray denger suara kuda? Iya nggak, gua denger nggak. Lu denger suara kuda doang apa lihat? Kalau lihat sih gua enggak gitu. Ini kira-kira omongannya kayak gini ya. Kalau nggak ada obrolannya nggak enak lah. Iya. Soalnya waktu itu omongannya panjang bro, tapi ini yang gue inget aja ya, cuma seupil doang nih yang gue inget. Intinya gini, gue ngobrol sama Jurai di situ, dia dengar suara kuda, sementara full gue ceritain tuh bahwa gue ngeliat ini dan itu yang gue ceritain tadi. Akhirnya, udahlah biarin di bawah ini, nggak bakal kemari kali gitu kan. Ya udah. Setelah ngobrol-ngobrol, capek lah, ya jalan kaki dari Cisaat, terus tidur kita. Ini kalau nggak salah juga agak susah gue tidur, jadi bangun-bangun mulu gitu kan. Sampai sekitar jam berapa? Mungkin sekitar 5:30. Itu akhirnya si Geboy sama Juri reset tuh kan. Mau ntar yang punya warung kita diusir lagi gitu kan. Gue bilang sama mereka, ya kagak lah, malah seneng ada kita. Begitu mereka buka warung udah ada pelanggan. Tapi Geboy sama Juri nggak mau nih,
Karena mereka baru pertama kali ke sini gitu kan. Gue bilang, ayo udahlah terserah lu deh. Kita ke situ gunung yuk gitu, mumpung pagi. Dalam hati gue, anjir gue masih ngantuk gitu. Nih bocah takut diusir aja. Akhirnya ya udah tuh kalau nggak salah packing, ya kita cuma body pack doang bro. Jalanlah kita ke arah situ gunung. Ya mungkin ada sekitar setengah jam kalian naik, belok terus turun kan full tuh ke situ gunung. Itu gue inget dulu ada bangunan dari kayu, pasti inget nih teman-teman yang era gue pasti inget. Jadi di sebelah sana itu ada bangunan kayu bagus. Nah, situ gunung tuh udah didam. Nah, kita nongkrong di situ tuh sampai siang bro, nggak ada apa-apa. Nah, nggak tau lah apa yang diobrolin. Intinya datang siang, ya di situ kan tentunya kita ngopi, terus makan, terus kita balik lagi tuh ke arah warung yang malam kita jadiin tempat tidur. Nah, sempet lah kita jajan mie instan di sini. Ya satu mangkok bertiga. Hemat coy, hemat. Kalau nggak salah beli nasi, jadi pokoknya nasi sama mie. Nah itu kita makan bertiga tuh, kenyang. Ya boy pengen tahu Curug Sawer kan. Sama pengen tahu lokasi di mana apa namanya ada tempat yang kita bisa lihat city light lah gitu kan. Gue bilang ada boy sebelah sono. Dulu mungkin ngerti lah, ada orang nanam daun bawang, terus pohon kucai gitu ya. Ada ntar boy. Cuman kalau malam lumayan asik boy. Nah, kayak boy ini kan orang bocor. Ah bodo amat gitu-gituan mah gitu kan. Ya udah, gue bilang jadi. Gue juga bodo amat gitu kan. Itu kita nunggu sampai sore lah ya. Sampai sore. Sekitar jam 2 kali atau jam 3 baru kita bergerak tuh ke tempat yang gue bilang. Nah, begitu di jalan nanti kira-kira 15 menit lagi-lagi harus gue bilang generasi gue nanti pasti masih inget nih. Si abang gue yakin inget. Yang ke arah Curug Sawer itu nanti ada WC umum lagi di tengah-tengah atau 3. Pasti inget dah kalau anak generasi gue ada 3 tuh itu WC umum angkernya nggak alang kepalang gitu. Nah begitu sampai situ lewat sedikit nanti sebelah kiri tuh ada bangunan kayu tuh gubuk-gubukan gitu kan punyanya inilah warga lokal yang punya kebun di situ kan. Nah, gue bilang tuh boy di situ tuh ntar malam kita nggak terlalu kedinginan. Ya udah kita ke situ yuk. Kita ke situ tuh tuk naik. Dulu kan pendakinya atau orang campingnya kan nggak begitu banyak ya, jadi gubuk-gubuk kayak gitu nggak ada yang dikunci, cuman ditutup aja. Begitu kita buka, masuk ke dalam, nggak tahu di sebelah kiri tuh ada panci yang gede tuh. Begitu kita buka, ada nasi liwet, ya nggak? Terus ada beberapa mangkok kita buka, ada lauknya. Wah, ada ikan asin, ada kucai gitu kan, kucai yang yang ditumis. Wah, logistik lengkap gitu. Wah, seneng banget tuh. Lagi seneng-seneng kayak gitu gak lama yang punya gubuk datang. Terus nanya, "Jangan ngapain di sini?" Kira-kira kayak gitulah ya. "Pak, yang punya ini, iya, boleh nggak Pak kita malam di sini?" "Oh, boleh. Silahkan aja," katanya gitu kan. "Kalau mau suluh ada suluh." Waduh, pucuk dicinta ulam tiba. Itu ada nasi masih jang, sok aja katanya. Kalau lapar mah Bapak mah besok masak lagi. Wah, kebeneran emang kita cari gitu kan. Dalam hati kopi ada nggak kopi gitu. Tapi biasanya nggak suruh bayar kan? Enggak. Ya orang dulu mah, ya generasi gue paham lah, orang dulu baik-baik banget. Udah dibilangin sama dia ada ini, ya udah kita senang. Ya udah Pak, makasih Pak. Ya kalau berani mah di sini nggak apa-apa. Cuman kalau nggak berani mah nggak usah katanya gitu kan. Ya dasaran kita dulu tengil, nggak apa-apa Pak. Ah cuek gitu-gituan mah. Iya. Itu ngobrol-ngobrol sama si bapak sampai sekitar jam 4. Akhirnya si bapak pulang tuh ke rumahnya. Ya udah gue di situ santai-santai lah sama si Geboy sama si Jurai. Ya karena apa? Kayu bakar ada, tungku ada, panci yang bersih ada. Tinggal ngambil air di WC bawah situ kan. Nah, itu WC udah terkenal banget bro. Ya Istana Kunti. Pokoknya anak generasi gue paham tuh WC. Wah, itu mau siang mau malam merindingnya di situ bawahnya tuh. Jadi karena ini matahari masih ada, gue bilang sama anak-anak,
Kebetulan ada ember, ada botol aqua kita juga punya kan, botol air mineral. Udah penuh-penuhin sekarang nah. Gua ogah malam ke situ lagi gitu kan. Udah kita turun tuh, kita penuh-penuhin tuh. Ya udah, selesai ngambil air, kita nongkrong-nongkrong lah tuh di dalam gubuk ya. Karena kan udah ada semua tuh, kayu bakar ada, semuanya ada kecuali kopi gula yang kita bawa lah ya. Ya kita manfaatkan lah semua fasilitas yang dikasih sama Tuhan pada waktu itu ya. Bakar-bakaran, masak, ngobrol, datanglah maghrib bro. Maghrib ini iya buat ngilangin takut sih kita, daripada kita yang ketawain, mendingan kita yang ketawain mereka dah gitu kan. Jadi ketawanya sembarangan gitu. Wah, padahal sebenarnya takut gitu. Cuman buat ngilangin takut, ya kita yang nakut-nakutin gitu. Iya gayanya gitu kan. Ketawa ngakak-ngakak sampai lewat Isya bro. Intinya yang gue inget gitu ya, nggak ada apa-apa. Ya tegang mah tegang gitu kan, karena kan pintu gubuk masih kita buka kan, masih kita, dan itu kan pintu gubuk dia mengarah pandangan kita ke arah WC itu kan. Itu mulai sih perasaannya merinding nih gue juga. Itu kelebat tuh ada, cuman waktu itu karena masih melek semua dan masih belegi semua, masih belaga gila semua ya. Akhirnya kita nggak rasa dah ya. Itu malam agak tegang setelah lewat jam 10-an. Di saat kita udah mulai capek ketawa ke TV, sok-sokan berani gitu kan, akhirnya kita tutup pintu gubuk ya, kita tutup. Cuman masalahnya kalau pintu gubuk ditutup, asapnya blebek. Kita nggak bisa napas. Akhirnya dibuka tuh pintu gubuk, api dimatiin, kita kedinginan. Karena apa? Modal jaket doang bro, sama celana sekolah ya, karena emang niatnya tidur di warung gitu kan, nggak camping ya. Udahlah buka aja pintu, yang penting api nyala. Walaupun ada angin, api nyala dan asap nggak terlalu banyak. Mulailah tuh kedengeran suara burung hantu ya, burung celepuk tuh puk gitu kan. Waktu masih berani mah biasanya kita sautin pik. Cuman ini karena udah mulai sekut, diem aja udah mulai capek juga, baterainya udah mulai low nih, udah diemin aja lah. Udah bodo amat dah mau celpak kayak. Awalnya itu bro, pertama kita berusaha untuk tidur loh. Gue, Geboy, Juri itu bertiga gimana caranya bisa deket api tapi bisa tidur. Ya teorinya sih gampang, tapi pada prakteknya pada waktu itu susah kita. Ya susah tidur. Walaupun dapatlah nyenyak, terbangun, dapatlah nyenyak. Sampai sekitar mungkin lewat tengah malam ya. Sekitar jam 1 atau jam 2. Itu posisi gue kan bangun tuh, karena emang bangun tidur kan nggak enak badannya. Kebetulan bara ditunggu itu masih bagus lah ya. Gue bilang masak mie kali ini, mumpung ada panci, masih ada sisa nasi tuh kerak kan enak. Gue bangunin Geboy ya, masih Jura ya. Malas-malasan mereka bangun tuh. Begitu kita udah mulai masak, si Jura ini kan duduknya di, ya semua pasti ngeliat ke arah WC gitu. Tiba-tiba temen gue diem aja nih. Dia bengong aja ngeliatin ke satu titik. Sampai akhirnya kita tegur, dia kaget kan. Itu udah merinding tuh kita semua. Tanya, ada apaan Ray? Enggak kata dia gitu. Ada apaan? Udah ngomong aja. Enggak kata dia. Tutup pintu, mati kita nggak bisa napas. Udah kayak gitu kan. Udah dia. Udah mulai tegang tuh bro. Udah mulai tegang banget. Soalnya suara-suara yang apa ya, hewan malamnya tuh seingat gua nggak pernah denger gitu kan. Nih rumah gua kan juga dulu kebon bro, Upe kan juga dulu kan rawa gitu. Bisa dikatakan di sini tuh semi hutan, empang, kebon, rawa. Jadi gua apalah suara-suara hewan rawa, suara-suara hewan-hewan kebon gitu kan. Hitungannya kan situ gunung modelnya kayak gitulah ya, walaupun mereka hutan memang. Gua agak bingung nih sama suara-suara hewan malamnya. Kok lain gitu. Si Gebo yang biasa tengil juga agak diem tuh dia, diem. Udah, ingat kita, si bapak punya lampu ini, lampu teplok. Anak sekarang tahu nggak lampu teplok ya? Lampu yang dari ini tuh, dari semprong, ada semprongnya gitu tuh. Dia isinya minyak tanah. Ingat kan gua? Wah, bego nyalain aja lampu teplok gitu kan. Wah, ntar hidung pada hitam kan. Emang begitu kan? Lampu teplok kan hidung pada hitam ntar, lubang hidung gitu. Udah, gelap. Emang hawanya kan tegang, kita nyalain tuh lampu teplok. Nyalain, taruh depan aja, taruh depan, jangan taruh dalam. Taruh di depan gubuk tuh, depan pintu gubuk lampu teploknya. Udah, malam itu setegang-tegangnya kita berusaha untuk ngobrol lah ya. Kita berusaha mengentaskan
perasaan tegang kita. Gimana nggak tegang? Udah suasananya kayak begitu, si Jurai juga nggak mau cerita apa yang dia lihat gitu kan. Ya udahlah. Pas kita lagi diem-dieman sambil nikmatin kopi, kan ini lampu teplok gua taruh di luar bro ya. Lu tau kan lampu teplok tuh kalau kena angin sumbunya goyang-goyang kan, bayangannya goyang-goyang. Awalnya kita semua nganggap gitu. Ini lampu goyang-goyang aja gitu kan. Coba nggak pindahin nggak biar nggak kena angin. Dalam hati gua, nah itu lampu kelindung, walaupun di luar ada kacanya. Ada kacanya gitu kan. Gue bilang masih kayak boy, kagak mungkin boy. Andai pun dia goyang-goyang, kalau emang dia ketiup angin mati dia boy gitu. Udah pindahin aja gitu kan. Cuman hati gue tuh nggak enak. Gue bilang pakai lu aja boy, gue gak keluar gitu kan. Gue udah malas banget. Si Keboy nyuruh doang, lu aja, lu kan yang berani. Di anjir. Jadi lagi tegang-tegang kayak gitu, berpikir si Keboy itu ketiup angin, suruh pindahin. Itu goyang-goyang jelas bro. Lama-lama jelas banget bro. Yang tadinya goyang-goyang jelas, lama-lama bukan lagi kayak goyang-goyang api kobat kabit itu enggak. Lama-lama jelas banget bayangan itu kelihatan sama kita. Itu bayangan perempuan rambut panjang. Anjing merinding nih gue. Langsung tuh menggerut semua gitu. Golok mana golok, golok mana golok. Wah repa-repa gak ketemu golok tuh. Akhirnya goloknya si bapak ketemu tuh. Pegang golok. Itu jelas banget bro. Itu bayangan tuh bolak balik. Awalnya satu bro. Lama-lama teng, rambutnya kelihatan tuh, misalnya panjangnya sampai ke kaki lah. Kelihatan dari bayangan itu kelihatan. Terus nggak lama rambutnya sepinggang. Kayaknya lebih dari satu nih gitu kan. Waduh kayaknya lebih dari satu nih. Teng, kelihatan tuh. Bayangan doang. Udah kita diem aja langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca macam-macam lah ya. Ntar kita melek lagi, kelihatan lah gitu. Lagi tegang-tegang begitu kita sambil baca-baca tiba-tiba gubuknya kan dari seng di atas tiba-tiba gubak, jingkrak semua tuh kita astagfirullahaladzim, pada kaget semua. Cuman kalau itu kayu begitu gubrak harusnya seset gitu kan, gubuknya begini kan. Ini enggak, cuman brak, nggak ada suara seset jatuh atau apa. Kita diem lagi tuh, wah itu udah tegang banget bro, udah tegang banget. Diam kita dengerin lagi. Itu bayangan yang tadi kelihatan di lampu bolak-balik itu udah nggak ada. Begitu ada suara gedubrak tadi, mungkin genderuwo kali datangnya, gue nggak tahu dah. Pada bubar semua tuh ke kuntilanak. Kita lagi tegang-tegang gitu, merhatiin, curiga dari arah WC bro. Kalau ini gue rasa mata kasar juga ngelihat ini. Dalam artian karena mungkin kita udah masuk ke dalam dimensi mereka kali ya. Itu gue, Jurai, Keboy. Waktu ngelihat penampakan itu, kita semua kayak orang kesirep bro. Jadi gimana sih, kayak orang gak sadar lah. Nanti sadarnya tuh begitu mereka udah hilang gitu kan. Yang gue inget gini, mungkin itu kejadian lebih dari 2 menit lah. Kelihatannya kayak orang cewek jalan, kelihatannya kayak cewek jalan, tek. Cuman masalahnya gini, itu kan gelap gulita bro. Kok dia bisa jalan tanpa senter dan kok kita bisa ngelihat dengan jelas? Kan ini sebenarnya udah nggak logika ya. Satu jalan tek ke arah gubuk, terus dia belok. Gue itu tuh ada sekitar 15 sosok bro kayak gitu. Jalan dari arah WC tuh, ya. Begitu 15 nya udah lewat, ya. Baru kita astagfirullahaladzim. Jadi gini loh. Mungkin yang pernah ngalamin gini. Jadi sewaktu kita ngelihat itu kita kayak kesirep, ngerti gak sih? Kita kayak diem aja gitu kan. Nah begitu dia udah lewat, baru kita kayak orang sadar kaget. Apaan tuh? Lu sih nggak milih di sini ya? Kan lu pada mau gitu kan. Itu malam kita bingung. Kalau kita turun ke bawah kita nggak punya senter. Masa ya bawa lampu teplok punya orang kan gitu. Mana orang yang udah baik. Akhirnya gimana nih? Udah tegang banget tuh kan. Udah turun aja, bawa aja lampu teploknya ntar titipin ke warung gitu. Akhirnya udah beres. Agak panik kita beres. Golok bawa nggak? Sekalian aja bawa golok. Golok bawa. Akhirnya gue pegang tuh lampu teplok. Udah kita jalan reneng-renengan, gak ada yang mau di belakang, gak ada yang mau di depan gitu kan. Reneng-renengan gini. Gue di tengah tuh karena gue megang lampu kan. Megang lampu teplok justru paling susah. Karena apa? Bayangannya kan kobat kabit gitu kan. Wah susah separuh mati tuh jalan. Bagaimana caranya nih lampu kagak mati, kagak tumpah minyaknya.
Tapi kita juga bisa jalan tuh. Wah, separuh mati tuh turun dari atas ke jalan bawah, jalan tanahnya yang menuju ke warung. Ada mungkin 5 menit tuh kita pelan-pelan jalan, itu sepanjang perjalanan turun bro. Allahu Akbar. Itu serasa loh. Itu setiap pohon yang ada di situ kayaknya itu semua ada makhluknya. Dan yang gue inget semuanya bentuknya perempuan. Ya ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah, ada yang lompat-lompatan. Itu ramai banget. Kita kuatkan hati, ya begitu sampai ke jalan tanah, yang tadinya jalannya separuh mati, di jalan tanah itu rada ngebut kita. Buru-buru jalan, tapi nggak lari bro, cuman jalan cepet aja. Gue inget yang waktu itu gue cium baunya, 1 bau parem kocok, 2 bau sawo, 3 bau bunga kenanga. Jadi sepanjang itu kejadian, itu wangi-wangi itu silih berganti tuh. Kita cium tuh. Ya. Sepanjang kita lari juga tuh menuju ke warung, yang paling sering gue cium itu bau sawo matang. Padahal di situ kan nggak ada pohon sawo ya. Separuh mati sampailah kita ke warung tuh sekitar 10 menit. Itu 10 menit aja rasanya kayak 2 jam kali ya, lama banget tuh, dalam situasi tegang. Sampai warung, alhamdulillah warungnya tutup semua. Gue kata pucuk dicinta ulang pun tiba ini. Udah mau kabur berlindung, tempat yang berlindungnya gelap semua. Tapi di situ kita udah mendingan ya, udah nggak terlalu takut. Itu sampai warung, itu lampu teplok kita taruh, udah kita nggak ada yang ngomong tuh bro, nggak ada lagi ketawa ngikik-ngikik segala macam. Udah baca-baca dulu semua tuh, udah tenang diri kita, udah enak. Nggak lama kedengeran suara orang taklim tuh, suara orang ngaji kan. Karena udah kedengeran suara orang ngaji kan, udah mau subuh, udah kita ceritain dah tuh. Rai, lu ngeliat apaan tadi? Pas kita mau tidur, lu bengong ke arah WC. Cewek kata dia. Berapa biji? Ada kali 5 kata dia gitu. Dan cewek itu kata si Jurai, itu ada di kamar mandi semua tuh. Ada yang di atap, muter-muter. Dan yang paling dia, nih gue merinding kalau inget, yang paling dia inget itu caling bro katanya. Padahal kan jauh itu, jarak-jarak 50 meter. Tapi dia bisa ngeliat jelas itu, katanya caling. Matanya tuh ngalah. Dan senyumnya tuh kayak senyum-senyum yang mau nelen dia gitu loh. Makanya dia nggak berani cerita. Padahal waktu itu dia pengen bawa turun, cuman takut dibilang Cuman waktu itu dia nanti ngerinya dibilang pengecut, akhirnya ditahan. Dalam hati gue, coba lu ngomong dari awal kita udah turun dah, kayak gitu. Ngapain juga masih di sini gitu kan? Wah, si Gebo yang tadi celtak-celtuk, mabuk obat kagak, dia diam aja. Terus dia ngomong, begitu nggak bentuknya ya? Iya begitu emang boy. Jadi waktu kita ngelihat itu, dimensi kesadaran kita kayak ketarik sama dia bro. Jadi kayak orang lagi dihipnotis, selesai dihipnotis, baru kita sadar gitu. Rata-rata orang yang lihat dengan mata telanjang, itu situasi dan kondisinya kayak gitu. Nah itu yang gue alamin, gue, Geboy sama Jurai. Ya, pada malam itu. Betul-betul akhirnya kita ngerasa kehipnotis. Baru nanti sadar. Singkat kata datang pagi, udahlah balik aja, malas gue kesini lagi gitu kan. Nah, kalau nggak salah setahun kemudian gue ke situ lagi. Karena gue rasa udah nggak ada apa-apa. Gue malah kesurupan bro. Karena gue ngebase di lokasi yang sama. Dan gue ngencingin satu pohon. Yang pohon itu gue nggak biasa, nggak taunya pohon itu dihuni oleh banyak makhluk-makhluk gaib. Dan tahun depan itu gue kesurupan tuh cukup parah di situ. Sampai gue ngelihat raga gue sendiri lah, bisa dikatakan. Nah itulah bro pengalaman gue sama Geboy sama Jurai di situ gunung sekitar 94, dimana Geboy yang orangnya memang nggak percayaan, Jurai yang orangnya semi-semi tajam, kadang tajam kadang enggak, dan gue memang yang sama ya cukup tajam jadi orang. Akhirnya kita bertiga mengalami sesuatu yang melengkapi pengalaman kita dalam perjalanan ini. Geboy akhirnya merubah pandangan dia, dalam artian takut enggak, tapi dia jadi lebih berhati-hati. Kalau gue orang ya emang gimana ya, dibilang percaya enggak ya, tetapi percaya. Dibilang takut ya takut, tapi rasa takut harus kita kuasai, karena hal yang seperti ini memang Allah ciptakan ada. Udah lah bro, kisah gue bro. Masya Allah. Kang Arya, saya mau nanya nih ya,
Itu yang pas di kereta ngelewatin terowongan. Itu sampai sekarang kan tadi Kang Arya bilang tuh sampai sekarang masih ada gitu kan Kang Arya. Itu gimana ngelewatinnya? Itu kalau kita ada di atap kereta kita harus tiarap. Harus pala kita sama dengan atap kereta. Soalnya naik sedikit bonges. Syukur-syukur bonges. Lah putus bro. Iya, pala di mana badan di mana itu. Makanya itu tempat angker banget bro. Karena banyak banget. Kayaknya sih orang-orang yang jadi korban itu memang udah kepilih deh ya. Dia karena yang naik di atap itu pasti tahu tuh terowongan Paledang. Kita nggak boleh ngangkat pala sedikit, pasti kena itu. Makanya harus sama rata sama gerbong, sama atap gerbong itu. Naik sedikit aja kena itu. Gue rasa generasi gue paham lah. Berarti bener-bener ngepres banget. Ngepres banget, tapi ya gitu. Orang Indonesia pada konyol-konyol, udah tahu bahaya. Bahaya ditantangin bro, beneran. Malaikat mau dipanggil-panggil itu kalau orang pada naik di situ. Dan rata-rata kebanyakan yang celaka di situ kayak bengong sih, kayak kesirep, prak, tau-tau kejadian aja. Oh, satu lagi nih Kang Arya. Seorang Kang Arya masih bisa kesurupan juga. Iya, tahun 95 gue kesurupan karena posisi gue waktu itu pas banget lagi ngamalin sesuatu, tetapi gue melanggar pantangan dari guru gue lah. Gitu. Malah gue coba ngetes. Nah disitulah akhirnya gue merasakan pentingnya seorang penanggung jawab apabila kita mempelajari sesuatu. Mau ilmu pengetahuan, mau ilmu kebatinan, mau ilmu kanuragan, mau ilmu apa aja yang Allah ciptakan, penting banget yang namanya bimbingan seorang guru. Waktu itu gue dibimbing oleh seorang guru, tapi gue nakal, gitu. Gue merasa gue udah bisa, gitu. Justru karena kita ngerasa bisa itulah, kita ada di titik bener-bener tidak bisa. Masuklah, dan seumur hidup gue cuman itu doang kesurupan karena ada sesuatu dari nasihat dari guru pembimbing gue yang gue nggak indahkan sama sekali, tetapi kena dampaknya telak banget. Oke, Sobat Stories, itulah kisah dari Kang Arya ya. Itu bisa kalian ambil sisi baiknya dan jangan diikutin sisi buruknya. Betul ya Kang Arya? Betul lah. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sebelumnya, makasih banyak Kang Arya. Udah diperkenankan mampir ke sini, udah dijamu dengan baik. Sehat selalu ya Kang Arya. Amin. Semoga gue bisa main ke sini lagi. Amin. Oke, sebelum gue tutup, gue mau ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe, dan yang udah subscribe, gue mau ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Oke, akhir kata gue Indra dan Kang Arya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arya, makasih banyak.